اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir, jilid 5. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani dan alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman 39 jilid 5. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca Quran surah Al-Fatihah. Tentunya video kali ini berbeda dengan video tutorial lainnya karena Quran surah Al-Fatihah merupakan salah satu rukun dalam sholat, sehingga jika kita rusak bacaan Fatihahnya, maka sholat kita terancam tidak diterima atau tidak sah. Dalam istilah fikih, orang yang dapat membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar diistilahkan dengan istilah qari. Sementara orang yang belum dapat membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar dinamakan ummi. Menurut jumhur ulama, seorang qari tidak sah sholatnya jika bermakmum kepada seorang ummi. Oleh karena itu, pemilihan seorang imam sholat menjadi sangat krusial karena berisiko kepada sah dan tidaknya sholat kita. Oleh karena itu pula belajar Al-Fatihah hingga baik dan benar menjadi hal yang wajib karena menjadi salah satu penentu sah dan tidaknya sholat kita. Kesalahan dalam membaca Al-Quran dapat kita golongkan menjadi dua. Yang pertama, kesalahan yang dapat mengubah makna, dan ini masuk pada kategori lahan jali. Dan kesalahan yang kedua yaitu kesalahan yang tidak mengubah makna, atau masuk pada kategori lahan khafi. Dan yang dapat membatalkan sholat adalah kesalahan yang masuk pada kategori pertama, yaitu kesalahan yang dapat mengubah makna, atau masuk kategori lahan jali. Lahan jali adalah penyimpangan atau kesalahan yang terlihat jelas oleh semua orang, bahkan oleh orang awam sekalipun. Biasanya ini berhubungan dengan pada makhraj. Sementara lahan khafi adalah penyimpangan atau kesalahan yang biasanya hanya diketahui oleh mereka yang mendalami ilmu qiraah, mendalami tajwid atau mendalami sifatul huruf. Kriteria lahan jali atau kesalahan yang dapat mengubah makna itu ada 3. Yang pertama adalah mengubah makhraj, dan yang kedua adalah menambah atau mengurangi huruf, dan yang ketiga adalah mengubah harokat. Dan insya Allah pada video kali ini kita akan sampaikan contoh-contoh kesalahan-kesalahan yang dapat mengubah makna dan contoh kesalahan yang tidak mengubah makna pada setiap ayat dalam Quran surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, silahkan ikuti sampai akhir pembahasan. Semoga langkah kecil ini membantu kita semua terhindar dari kesalahan saat membaca Quran surah Al-Fatihah. Amin. Sebagaimana biasa, video panduan mengaji membaca Al-Quran kali ini juga disampaikan dalam versi mengeja, dengan harapan siapapun Anda dapat mengikuti dengan baik. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, silahkan Anda klik tombol subscribe, lalu klik lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi mengenai video terbaru kami, lalu share kepada orang-orang terkasih. Semoga langkah ini menjadi amal jariah kita bersama. Amin. Video sebelum ini kita sudah bahas bagaimana cara membaca ta'awudz, yaitu lafaz yang masyhur dan sering digunakan oleh ahli qiraah adalah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan sekarang kita masuk kepada bacaan Quran surah Al-Fatihah yang menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i dimulai dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita mulai. Ayat pertama. Di sini ada ba kasroh masuk ke sin sukun. Dibaca bis. Huruf sin ketika sukun maka dibaca tidak tertahan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah harokat ba kasroh. Harus diberikan haknya, yaitu berbunyi bi dengan menarik rahang ke bawah. Bi, bukan dibaca b. Nah itu kasrohnya tidak sempurna. Jadi harus disempurnakan bi. Masuk ke sin sukun, bis. Tidak tertahan. Jika tidak tertahan berarti jangan dibaca bis. Nah, itu tertahan. Bis tertahan. Namun dibaca tidak tertahan atau ar-rohwah bis. Tidak tertahan. Selanjutnya hati-hati, huruf sin tidak boleh memantul seperti bis. Hati-hati. Selanjutnya mim kasroh. Mim kasroh masuk ke alif lam jalalah.
alif lam jalalah didahului oleh kasrah, maka dibaca tipis. Ada tekanan dengan sifat bainiyah huruf lam. Mil, mil, masuk ke alif lam jalalah. Selanjutnya huruf lam berharokat fathah berdiri, dibaca 2 ketuk mad tabi'i, yaitu la, 2 ketuk. Yang perlu diperhatikan di sini ada lam tasydid. Dan pada surah Al-Fatihah ini total tasydid ada 14 yang harus kita jaga. Jangan sampai tasydid tersebut tidak terbaca dengan baik atau salah membacanya karena berisiko menghilangkan huruf. Di sini ada lam tasydid. Huruf lam adalah huruf bainiyah, antara tertahan dan tidak tertahan. Sehingga cara membaca lam tasydid adalah tekanannya seperti turun, kemudian naik kembali. Tidak dalam tekanan yang tetap. Kalau tekanan yang tetap, berarti itu sifatnya rokhwah atau tidak tertahan, sehingga mengalir dengan kondisi yang sama. Juga tidak terhentak. Kalau terhentak berarti sifatnya syiddah, dia tertahan. Nah, huruf lam adalah antara tertahan dan tidak tertahan. Sehingga dibaca milla, milla. Tidak dibaca dengan tekanan tetap. Contoh milla, milla, tekanan tetap. Atau dihentak. Milla, milla, terhentak. Namun dibaca di antara keduanya milla, milla. Selanjutnya hi, masuk ke alif lam syamsiyah huruf ra. Hi, perhatikan sifat dan makhrajnya huruf ha. Tidak dibaca ha, namun dibaca ha seperti ha bahasa Indonesia. Hi dengan halus atau lembut, hi. Hati-hati, harus diberi hak harokat kasrah, yaitu dengan menarik rahang ke bawah. Hi, tidak dibaca he, he. Hati-hati. Karena huruf ra di depannya adalah sifatnya tafkhim, sehingga huruf ra menjadi tebal. Hati-hati, huruf ha di sini tidak ikut tebal, tidak boleh ikut tebal. Seperti yang ikut tebal adalah her, her, her. Ya, harus hi, hir, hi, hir. Masuk ke ra tasydid. Selanjutnya ada huruf ra. Huruf ra juga sama sifatnya seperti huruf lam, yaitu bainiyah, antara tertahan dan tidak tertahan. Sehingga saat tasydid dibaca tidak dengan tekanan yang sama, juga tidak terhentak. Dan keistimewaan huruf ra adalah memiliki sifat takrir, yaitu seperti getaran. Nah, getarannya huruf ra adalah antara getaran huruf ra bahasa Indonesia gambarannya itu dengan huruf ra bahasa Inggris. Jadi di antara keduanya, atau getarannya dijaga dengan tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu hilang. Contoh yang getarannya terlalu banyak adalah hirro, hirro. Contoh bacaan yang tekanannya sama dan getarannya terlalu banyak. Hirro, hirro. Itu tekanannya sama, sehingga cocoknya untuk huruf yang tidak tertahan atau huruf rokhwah. Sementara ro adalah baina rokhwah wa syiddah atau huruf bainiyah. Juga tidak boleh takrirnya dihilangkan. Contoh yang dihilangkan adalah hirra, hirra, getarnya dihilangkan. Atau dihentak membacanya seperti huruf syiddah. Hirra, hirra, dihentak. Tidak juga dihentak, tidak boleh. Namun di antara terhentak dan tidak tertahan. Sehingga cara membacanya insyaallah hirra, hirra. Ra masuk ke ha sukun. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ra. Saat fathah tidak dibaca dengan membulatkan bibir, tidak dibaca dengan ra, namun dibaca dengan ra, menegangkan pangkal lidah karena sifat tafkhim. Kemudian masuk ke ha sukun. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha, yaitu dibaca tipis dan tidak tertahan. Roh, roh, tidak roh terhentak atau memantul. Roh, roh. Hati-hati, namun dibaca tidak tertahan. Huruf yang dibaca tidak tertahan berarti tidak ada jeda antara huruf tersebut, antara huruf ha dengan huruf yang ada di depannya. Begitu juga dengan tadi huruf sin sukun. Antara sin sukun dengan mim tidak terjeda. Tidak terjeda, contohnya antara bunyi asmi, as dengan mi tidak terjeda. Tidak dibaca asmi, terjeda. Atau asmi, terjeda. Namun dibaca asmi. Di antara asmi tidak terjeda. Ini juga sama, ha sukun tidak terjeda. Antara roh dengan ma tidak terjeda. Roh, ma, mim, fathah,
Harokat berdiri, mad tabi'i, 2 ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf mim. Selanjutnya nun kasroh masuk ke alif lam syamsiyah huruf ro. Sama cara membacanya dengan ro yang pertama, yaitu ni-nya masih tipis atau tarkik, tidak ner, tapi ni. Tidak boleh terpengaruh dengan tafkhimnya huruf ro. Hati-hati, nirro. Masuk ke ro dengan sifat bainiyah huruf ro dan sifat takrir dari huruf ro. Tidak dibaca dengan tekanan yang tetap, contoh nirro, atau dibaca dengan terhentak nirro. Namun dibaca antara terhentak dan tidak terhentak, yaitu nirro. Ni-nya masih tipis, kemudian ro-nya baru tebal. Nirro. Ro 1 ketuk, kemudian ha kasroh ya sukun mad tabi'i 2 ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Ha kasroh ya sukun mad tabi'i 2 ketuk. Hi. Tidak dibaca hi, itu ha besar. Sementara ini adalah ha kecil istilahnya. Kalau di kita itu ha kecil. Dibaca dengan sedikit menekan pada titik makhraj sehingga keluar hi. Mi 1 ketuk. Karena akan kita wakofkan dan kita berhenti di sini, berarti huruf terakhir atau huruf mim disukunkan. Himi menjadi him. Dibaca boleh 2, 4, atau 6 ketuk, yaitu mad arid lis sukun. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sekarang mari kita contohkan kesalahan yang bisa mengubah makna. Contohnya adalah huruf sin dibaca dengan huruf sin yang memiliki titik 3 atau shin besar. Bish, harusnya bis, namun dibaca bish. Berarti merubah makhraj atau merubah huruf. Atau dibaca dengan huruf tha, bis, harusnya sin tapi dibaca bis. Berarti merubah huruf. Ini bisa membatalkan sholat atau merusak Al-Fatihah. Selanjutnya, di sini ada tasydid. Harus ada tekanan, namun dibaca mila. Contoh, bismillah. Bismillah. Berarti menghilangkan huruf, yaitu menghilangkan huruf lam. Maka itu juga merubah makna. Setiap yang merubah makna berarti membatalkan Al-Fatihah. Membatalkan Al-Fatihah berarti membatalkan sholat. Kemudian hirra dibaca hira. Berarti menghilangkan tasydid ra. Itu juga menghilangkan huruf atau merubah huruf. Selanjutnya roh. Ha kecil dibaca roh. Rohman dibaca ha besar. Maka itu juga merubah huruf. Berarti merusak Fatihah atau membatalkan Fatihah. Berarti masuk pada kategori lahan jali, berarti mengubah makna. Selanjutnya contoh yang lahan jali atau yang bisa mengubah makna adalah nirro. Nirro dibaca niro. Harusnya ada tasydid, dibaca nirro harusnya, namun dibaca niro.
Rahmanirrahim. Tasydidnya dihilangkan berarti mengubah atau menghilangkan huruf, berarti mengubah makna. Selanjutnya, kesalahan yang sering adalah menambah huruf pada huruf H, yaitu menambah tasydid. Dibaca Rahim. Mestinya Rahim, tapi dibaca Rahim. Nirrahim. Berarti menambah huruf, karena menambah tasydid pada huruf H. Menambah huruf berarti mengubah makna, membatalkan sholat. Hati-hati. Selanjutnya, hi dibaca hi, berarti mengubah huruf. Mengubah huruf membatalkan sholat atau mengubah makna Al-Fatihah. Perhatikan huruf tasydid pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim ada 3, yaitu pada huruf lam, huruf ra, dan huruf ra. Ini yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya perhatikan makhrajnya. Lalu kesalahan yang tidak mengubah makna, contohnya adalah huruf sin dibaca terputus dengan mim. Ini masuk lahan khafi. Misalnya Bismillah, Bismillah, putus, tidak terlalu menyambung dengan mi-nya, padahal harusnya menyambung, itu lahan khafi. Kemudian contoh lahan khafi yang tidak mengubah makna adalah terlalu panjang pada bacaan mad tabi'i. Contohnya Bismillahirrahman. Nah, itu la terlalu panjang. Man terlalu panjang, lebih dari 2 harokat, itu juga contoh lahan khafi, namun tidak mengubah makna. Namun demikian, sebaiknya seorang imam itu adalah yang terbebas atau terhindar dari lahan jali maupun lahan khafi, sehingga masuk kategori seorang qori atau seseorang yang mampu membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Pada kata terakhir, di sini ada mad arid lisukun. Boleh dibaca 2, 4, atau 6 ketuk. Aturannya adalah ketika kita memilih 2 ketuk saat membaca mad arid lisukun pada ayat pertama, maka sebaiknya pada ayat selanjutnya dalam satu bacaan mad arid lisukun semuanya dibaca 2 ketuk. Begitu juga ketika memilih 4 ketuk atau 6 ketuk. Jadi tidak dianjurkan pada ayat pertama kita memilih 2 ketuk, contohnya Ar-Rahim. Namun pada ayat yang kedua kita memilih 6 ketuk. Alamin. Berarti ada perubahan pada mad arid, sebaiknya dihindari. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim. Sadaqallahul ladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Sadaqallah